Baik, sudah record, kita akan masuk di pembahasan untuk statement while, ya, untuk statement while. Jadi while-nya adalah dipakai buat apa? Ya while dipakai untuk ngulang juga sama, gitu ya. Saya munculkan, seperti ini supaya Anda bisa lihat. Ya, perulangan menggunakan while. Nah, perulangan menggunakan while ini akan menjalankan blok perintah gitu, blok pernyataan secara terus-menerus selama kondisinya benar. Jadi beda dengan perulangan for. Kalau perulangan for tuh Anda sudah tentukan mau ngulangnya berapa kali. Gitu. Saya mau ngulang 10 kali ya 10 kali, gitu aja. Saya mau ngulang 5 kali, 5 kali. Bisa nggak saya bikin batas perulangan 10 tapi ngulangnya 100 kali menggunakan for? Nggak bisa. Sehingga di dalam while kadang-kadang ada perulangan atau kalau kita salah ngasih perintah gitu ya, kondisinya tidak pernah false, maka dia akan ngulang terus-menerus, nggak pernah berhenti gitu. Itu kalau pakai while. Kalau pakai for mah jelas, saya ngulang 10 kali, dia akan berhenti 10 kali. Mau dia nyetak angka, nyetak tulisan, melakukan perintah, nggak masalah pakai for. Tapi tidak dengan while. Jadi harus lebih hati-hati kita menggunakan while. Jelas ya, Saudara ya? Ya, dijelaskan tinggal baca lah nanti ya di sini. Kalau nilainya selain nol dianggap true, gitu kan. Jadi kalau belum false ya dia akan ngulang terus, selama masih true dia akan ngulang terus, saudara ya. Kalau sudah false baru dia keluar dari perulangan while. Nah, Anda bisa melakukan, pertanyaannya gini, "Pak, kalau saya mau keluar, ya, mau maksain keluar bagaimana? Kalau pakai for kan nunggu sampai habis perulangannya. 10 kali proses, 100 kali. Nah, kalau pakai while bagaimana? Kan nggak ada kepastian kapan kita keluarnya. Nah, Anda bisa menggunakan statement break. Kita break gitu di dalamnya. Nah, itu kalau nanti pengen maksain keluar dalam while. Kadang-kadang diperlukan dalam dalam program kita. Baik ya. Nah, sekarang tolong Anda lihat dulu, Anda cek dulu, ya, ini kira-kira alur dari diagram alirnya, ya. Kalau Anda melihat di sini, begitu pertama kali ada while expression statement itu kalau kita ganti dengan menggunakan, flowchart, maka akan menjadi ini nih, Anda menggunakan decision simbol, dicek kondisinya. Nah, kalau ngecek kondisi kan ada true, ini true ya, ini false. Oke, kalau true kemana? Kalau true, ke bawah nih, nyetak, melakukan proses conditional code. Conditional code ini maksudnya adalah bahwa kondisinya masih benar, masih sesuai dengan ini nih, dengan kondisi yang ditentukan. Contoh, ya, contoh yang gampang gini. Anda nih pengen apa namanya, pengen, bikin program untuk ngitung luas segitiga. Kebayang ya, ngitung luas segitiga. Kalau ngitung luas segitiga yang kita butuhkan apa datanya? Apa aja? Data, supaya Anda bisa ngitung luas segitiga tuh datanya apa aja? Ayo, silakan. Alas sama tinggi, Mbak. Alas sama tinggi, good, Imran, thank you. Ya, alas dan tinggi, jelas ya yang lainnya ya, alas dan tinggi. Oke, Anda bisa pakai statement input kan? Betul ya? Bisa pakai statement input. Oke. Nah, sekarang kalau Anda harus menggunakan while, kalau Anda nggak pakai perulangan kan gini, begitu program dijalankan, habis, berhenti. Betul nggak? Kan Anda udah pernah bikin kan aplikasinya kan, ngitung luas segitiga kan gampangnya, alas, tinggi, hitung, cetak, gitu kan? Kalau nggak pakai perulangan, sekali jalan tuh aplikasinya. Bagaimana caranya supaya saya bisa membuat program yang nggak sekali habis, sekali keluar gitu? Anda gunakan while. Anda gunakan while. Bisa nggak pakai for? Nggak bisa.
Karena kalau for itu hanya ngulang. Dia nggak lihat true fall-nya, pokoknya dia mengulang aja. Ya, sampai limitnya habis gitu. Sampai lewat batasnya berhenti baru. Tapi kalau Anda menggunakan while tuh fleksibel di sana. Nah, kondisinya itu bisa pakai angka, bisa pakai teks, bebas. Ya, oke. Kebayang ya, ngitung luas segitiga kan? Gitu. Nah, pertama kali dijalankan, ya Anda ngecek pakai while gitu. Nanti dicek pakai while, ya. Ini masukkan gitu kan, while muncul pertanyaan nih, ya, muncul pertanyaan ya, gitu. Pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung luas segitiga? Pertanyaan dulu, ya, dalam benak Anda bayangin ya, ini condition tuh saya bikin pertanyaan nih. Apakah Anda ingin menghitung luas segitiga? Jawabannya iya dan tidak. Anda pengen true-nya yang mana, false-nya yang mana? Ya. True-nya yang iya dong. Betul ya? Yes, no boleh, YT boleh, bebas. Udah pokoknya variabel aja. Variabelnya jawab namanya. Kalau dijawab dengan ya, artinya while jawab sama dengan ya, maka dia akan ngitung. Proses di dalamnya apa? Ya masukkan. Alas berapa, betul ya? Tinggi berapa, enter, jebret, luasnya muncul. Gitu kan? Masuk lagi. Apakah Anda ingin menghitung luas segitiga? Kalau Anda jawab masih ya, ngitung lagi. Selama jawabannya masih ya. Nah, kalau Anda pengen keluar, begitu muncul pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung luas? Tidak. Atau pertanyaannya ingin melanjutkan, menjalankan aplikasi, kalau tidak ya udah keluar. Itu sederhananya menggunakan while. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah kita lihat, ya, perhatikan contoh berikut, awas. Angka sama dengan 1. Udah ya? While angka kurang dari 10, print angka. Apa yang kecetak? Angka 1. Berapa kali kecetaknya? Ada yang tahu? Berapa kali angka 1-nya kecetak? Nih dari aplikasi, dari contoh ini nih, berapa kali angka 1-nya kecetak? 9, Pak. Hah? 9? 9. 9 kali, betul, 9 kali. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang jawab 9. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ayo. Nah, 1, Pak. hah? Enggak, berapa kali? Kecetaknya nih berapa kali? Ini kan contohnya kalau saya kan ini nggak tuliskan contoh lengkapnya kan, 1, 1, 1, 1, 1, 1, berapa kali kecetaknya angka 1-nya? Tadi ada yang jawab 9. Ada yang punya pendapat lain? Ya, berapa kali kira-kira? Hah? Nah, Berapa? Berapa kali? Nggak pernah berhenti nih angka 1-nya. Kecetak terus, bablas anginnya, buat terus 1, nggak berhenti-berhenti, nggak mandek-mandek nih. Ya, terus kecetak. Nah, pertanyaannya, ya tadi kan kita jawab, kalau perulangan menggunakan for udah jelas. 10 kali saya tentukan di awal. Sedangkan ini nilai angkanya berapa nih? 1 kan? While angka kurang dari 10, artinya selama angkanya kurang dari 10 nilainya, cetaklah ini. Angkanya pernah jadi 2 nggak? Isi variabel angkanya. Pernah jadi 3 nggak? Pernah jadi? Enggak, Pak. Nggak pernah. Pak. Ada perhitungan yang ngitung angkanya ditambah, mana nggak ada. Sedangkan perulangan menggunakan for jelas, karena for itu diciptakan untuk ulang. For in rank 10, for i in rank 10, 10 kali. For ulang ya, in rank 100, 100 kali gitu aja. Anda mau batasi boleh gitu kan, mau step boleh.
Nah, enaknya menyetak angka itu karena kalau for tuh ada angka awal, ada angka akhir, ada step intervalnya. Itu enaknya nyetak angka menggunakan for. Menggunakan while rada ribet. Kenapa? Karena Anda harus siapkan variabelnya dan siapkan perhitungannya, counternya. Jelas ya? Nanti kalau Anda nyoba ini nih, wah berhentinya priband nih. Bagaimana berhentinya? Ctrl C, udah berhenti, break gitu. Break dipaksakan. Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Saya kasih ini. Set. Oke, oke. Yang saya kasih tanda merah ya, itu perhitungan yang namanya apa? Ini kalau di algoritma apa namanya ini? Udah kita bahas nih di algoritma, jangan pura-pura lupa ya. Ayo, apa nih? Naon? Counter. Good, counter. Tambahkan ini di for tadi. Dan Anda tidak perlu menggunakan mode. Angka sama dengan 1. Kalau angka pengen dari ganjil ya, angka sama dengan 1, udah. For I misalkan, ya. For I in rank 10. Variabelnya I aja. Print angka plus sama dengan 1. Ini nih sama dengan kalau di algoritma angka sama dengan angka plus 1. Nah, itu tuh counter. Saya nggak perlu pakai mod, saudara. Oke ya, dari sini. Oke, dari sini. Saya belum beranjak dulu. Kalau saya pengen nyetaknya bilangan genap, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus diubah dari sini, dari contoh ini. Ayo. Ayo, yang lain. Yang perempuan belum ada suaranya nih. Yang perempuan. Yang jenis kelaminnya perempuan ya. Ini yang jawab yang jenis kelaminnya perempuan. Ya, yang putri siapa nih? Ada Trivena, ada Muslimah. Ya. Oke, tuh ada Kevin. Oh, Kevin mah cowok pasti ya. Kevin namanya juga kan. Ayo. Trivena, ada siapa lagi nih? Ada Muslimah, sok silakan. Apa yang harus diubah dari sini? Supaya saya nyetaknya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bisa? Ya, bisa jawab nggak nih? Muslimah, Trivena. Yang perempuan aja nih. Apa, sok? Oke. Yang lain, sok. Gimana caranya nih? Angkanya, Pak. Angkanya diapain? Angkanya diganti 2. Yang mana? Yang atas? Ini? Yang atas sama yang bawah juga. Pak. Jadi 2. Sama yang bawah. Ini sama jadi yang bawah. Plus 2. Jadi 2. Plus 2. Gitu. Beres. Ya. Gampang kan? Sudah ya. Jadi kita harus bisa memodifikasi. Jadi lihat ya ciri atau sifat perulangan yang ini bagaimana, yang itu bagaimana ya. Anda bisa buat kondisinya. Oke, ya. Kalau saya mau nyetak CIC 10 kali gimana caranya? Pakai while. Saya mau nyetak UCIC 10 kali. Ya, gimana? Modif aja dari sini. Gimana caranya? Udah? angkanya diganti tulisan tak, Pak? Iya. Saya mau nyetak tulisan CIC 10 kali. Pakainya while. Gimana? Ayo. Nyetak CIC 10 kali pakai while nih. Sok. Ada yang bisa? Gampang bener. Mikirnya lama-lama. Ayo, gimana? Gimana? Oke ya, kita jawab sama ya. Angka sama dengan 1. Ini angkanya mau mulai dari berapa aja bebas.
1 ya. Jadi angka pertama angka 1. Kalau nyetak 10 kali, berarti 1 sampai berapa? Sampai 10. 10. Maka while-nya Anda harus ganti sedikit while angka kurang dari sama dengan 10. Karena kalau angka kurang dari 10 kan maksimal angka 9, betul nggak? Kalau saya mulainya dari 1 berarti 9 kali dong nyetaknya. Atau ini nggak usah diedit sama Anda. Kalau ininya tetap kurang dari 10, apa yang harus diganti kalau saya pengen 10 kali? 11, Pak. 0, Pak. Jangan 11. Ya, jadi 0. Jadi 0. Tah, ieuna jadi 0. Tuh, rada benjol sedikit nolnya ya. 0 ini 10 kan, 0 sampai 9 tuh 10 kali kan, Saudara. Terus print apa nih? Print UCC. IC. IC tuh ya. Rada-rada benjol dikit, belum ngopi soalnya nih. Tuh ya. Udah kan? Ini ada nggak ininya? Angka plus sama dengan satunya? Ada nggak? Tetap ada dong. Ada, Pak. Nggak ada, gimana angkanya nambah jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Baik. Bisa ya? Nah, gitu kan. Sambil mikir nih kita nih, berinteraksi, berpikir. Nah, dicoba ya pakai while. Oh, ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Ya. Kalau dijalankan kira-kira gimana? Ayo ini. Ini kalau dijalankan bagaimana nih hasilnya nih? Yo, cek dulu. Gampang ini kan. Kondisi angka 0 ya. While count kurang dari 5. Oke, kalau while count kurang dari 5 tuh berarti gimana ya? Selama nilai count-nya maksimal 4 ya, gitu ya. Kalau 5 dia gimana? Keluar. Ya, keluar. Oke, yang dilakukan apa sih di dalam while-nya ini? Yang Anda pakai tab nih, yang masuk ke dalam. Cetak tulisan. The count is. Count. Oke, count yang pertama berapa? 0. 0. Oke, jadi nyetak 0 ya. 0. Ditambah 1. Oke. Udah lebih dari 5 belum? Udah 5 belum? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Cetak lagi ya. 1. Ya. Tambah lagi. Masih 2. Cetak 2. Tambah lagi. Cetak berapa? 3. 3, Pak. Masih 3 ya? Oke, 3 belum 4 kan? Ya. Belum 4. Belum. Cetak 4. 4. Oke. Terus apa? 5. Enggak. Ada 5 apa enggak? Enggak. Dapat sampai 4, Pak. Sampai Udah 4. 5, Pak. Good. Iya. 6. Goodbye. Kalau udah goodbye itu enak. Dadah. Bye, dadah, kan? Nah, itu kira-kira hasilnya ya. Ya, ntar dicoba gitu kan. Set ya, bisa ya. Goodbye. Ya. Oke, ini ngerti ya yang ini ya. Gampang ini mah. Nah, while juga bisa dipakai untuk perulangan yang belum jelas. Yang tadi saya singgung. Ya. Kode mulai. While kode sama dengan mulai. Kalau ini kan Anda tidak tidak memberikan inputan kan. Saya hanya tulis while kode sama dengan mulai. Terus bikin apa nih? Bikin inputan. Ya, bikin inputan. Variabel nilai buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba Anda lihat dulu. Ini kalau dijalankan gampang. Muncul apa? Pilih mulai apa berhenti. Gitu. Kalau Anda pilih mulai, apa yang dilakukan? Ya muncul lagi pertanyaan, pilih mulai apa berhenti? Mulai lagi, terus aja. Gitu saudara ya. Kalau Anda pilih berhenti, maka dia akan melakukan proses break. Selesai, keluar.
Gunakan contoh ini untuk membuat proses-proses perhitungan luas segitiga, luas persegi panjang, ya, keliling, dan sebagainya. Silakan Anda coba. Dimodif ya dari sini ya. Jadi biar nggak langsung keluar gitu. Bisa kan? Prosesnya ada di mana prosesnya? Prosesnya, if nilai berhenti, print berhenti. Kalau nilainya tidak berhenti, Anda bisa bikin tulisan lagi ya, bisa bikin inputan lagi, tapi gunakan yang sederhana ini. Bayangkan, pahami dulu, coba gunakan while untuk membuat satu contoh perhitungan, hitung luas, persegi panjang gitu ya. Keliling, segi 4. Nah, gitu-gitulah. Bisa ya pakai while ya. Ada pertanyaan, gitu kan? Mau hitung lagi, wah gitu. Ya. Kalau mau hitung lagi, apa namanya ya, silakan ya. Kalau ini kan pilihannya adanya di atas. Oke, supaya Anda bisa apa namanya? Supaya Anda bisa memproses dulu apa yang harus dilakukan kira-kira. Ini kan nggak ada proses. Prosesnya di mana kira-kira prosesnya? Ayo. Prosesnya di bawah while. Ya, di bawah while. Pertanyaan ini ya, kalau ini kan cuma mulai atau berhenti kan gitu. Ya, ya jangan mulai atau berhenti, hitung dulu gitu, hitung dulu. Terus pertanyaannya diganti apa? Mau menghitung lagi kan gitu. Tapi setelah proses. Jadi di bawah while-nya itu jangan langsung pertanyaan. Proses dulu input panjang, input lebar, hitung cetak. Gitu ya. Nah, mau lanjut lagi nggak? Kalau ya, lanjut lagi. Kalau enggak, apa nih? Break. Silakan dicoba. Pakai while. Ya. Next, kalau kita belum libur, ya saya tunggu lagi. Ya, jawaban-jawabannya. Kita bahas. Bisa ya? Bikin aja contoh, luas segitiga, bikin 1-2 contoh gitu. Menggunakan apa namanya? Menggunakan while. Coba ya. Baik. Nah, ini yang tadi apa namanya? Sudah kita bahas ya, ada while else. Oh, ternyata while itu bisa pakai else. Bisa menggunakan else. Contoh ya. Ini kalau dijalankan kan apa? 0 kurang dari 5, 1 ya, sampai 4 ya. Sampai 4. Oke, di bagian ini nih sampai nilainya berapa? 4 ya. Oke, kalau nilainya 5 ada di mana? Ya di sini. Ini 5. 5 kan tidak kurang dari 5. 5 adalah 5 kan. Jelas sampai bagian ini? Ada yang ingin tanyakan dulu? Jangan lupa ya. Ini while, contoh pakai while. Bikin perhitungan luas, mencari luas segitiga, mencari keliling bujur sangkar gitu kan ya, mencari keliling persegi panjang dan sebagainya. Silakan bikin 1-2 contoh menggunakan while. Jangan sekali hitung selesai. Selesainya Anda yang menentukan kapan mau selesai. Pakai while ya. Oke. Berakhir. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan. Nanti materinya ini saya upload di Edmodo ini videonya nanti saya share ya, videonya saya share ke Anda. Silakan lah, barangkali ada yang tanyakan dulu. Jangan ini aja, jangan nganggur aja nih. Ayo. Ada yang mau nanya dulu nggak? Silakan. Barangkali ada yang mau nanya, boleh ya. Silakan, ada yang mau nanya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya. Oke, mau tugas lagi apa enggak? Halo, cek. Mau tugas lagi atau
Cukup tugasnya? Tugas lagi ya? Bukan tugas, latihan, namanya juga latihan. Ya, tadi ya, latihan adalah gunakan while untuk membuat proses supaya tidak sekali berhenti. Ya tadi, ngitung luas, ya, ngitung keliling, gitu-gitu ya. Silakan dicoba. Kemudian gunakan while, ya, gunakan while ini untuk mengerjakan latihan minggu ke-8. Jadi yang latihan-latihan minggu ke-8 tuh Anda kerjakan menggunakan while. Anda kerjakan menggunakan while. Ya, mana sih yang latihannya kemarin ya, minggu ke-8, saya share dulu ya, minggu ke-8. Nah, itu menggunakan while. Jadi Anda coba pakai while. Tuh, ini ya. Ini. 1 sampai 7 tadi tuh yang kita udah bahas pakai for, coba gunakan while. Ya, menggunakan while. Ya, ini nih salah nih. Buatlah program meriksa bilangan ini nih yang kemarin ya. Saya lupa ngedelete ya. Ini nggak ada ya. Ini sampai sini nih soalnya nih. Ya, barangkali bingung, Pak, ini kok udah buatlah program. Nggak ada ya. Ini modifikasi aja. Nah, ini nggak ada nih, coret. Bisa ya? Yang ini tolong yang belum mengerjakan latihannya dikerjakan ya. Latihannya tolong dikerjakan. Nanti siapa tahu saya minta untuk ngirimin lagi, ya dikirimkan latihannya. Ya, tolong dikerjakan, jangan sampai nggak mengerjakan latihannya. Kalau Anda nggak mengerjakan latihannya, ntar nggak ngerti ya cara-caranya. Jadi biasakan mulai belajar mengcoding sederhana lah, ya, mengcoding sederhana. Karena kalau Anda tidak memulai membiasakan mengcoding dari hal-hal yang kecil, nanti untuk ke depannya rada-rada susah nanti ya membiasakan Anda untuk melakukan coding. Ya, jadi silakan dipahami. Mudah-mudahan bisa Anda pahami lebih jelas lagi apa yang tadi sudah saya bahas dan memberikan gambaran bahwa sebetulnya perulangan itu sifatnya fleksibel ya. Anda bisa gunakan untuk banyak hal. Nggak ada aplikasi yang di dalamnya nggak ada perulangan tuh nggak ada. Kan aplikasi itu pasti akan dikendalikan oleh kita. Interaksi antara kita dengan komputer itu dari perulangan itu. Kapan kita mau keluar, ya, kapan kita menuju ke blok perintah tertentu dan sebagainya. Ya, di dalamnya pasti ada apa? Ada sequence, kemudian ada pilihan ya, ada selection, ada pilihan, kemudian ada perulangan juga di dalamnya. Lah itu bagian-bagian dari algoritma yang harus Anda pahami mulai dari sekarang. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah kita bahas. Saya cukupkan pertemuan kita minggu yang ke-9 sampai di sini, dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan latihannya, file Zoom-nya ini yang sedang kita kerjakan nanti akan saya share ya, dimasukin YouTube lah ya. Silakan nanti Anda Anda lihat di sana ya, Anda lihat di YouTube-nya. Oke, WA-nya WA ya. Kehadirannya seperti biasa menggunakan WA group ya. Nanti ini yang hadir di sini kan tadi sudah ada 25 ya, ini berkurang 1, mungkin kuotanya habis gitu kan. Baik, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya, nanti dilihat lagi YouTube-nya ya. Yang pertama udah saya convert, yang kedua nanti di-convert, kemudian saya langsung share. Filenya nanti dilihat di Edmodo ya, file PDF-nya ada di Edmodo nanti. Baik, saya cukupkan ya, saya harus mempersiapkan untuk mengajar berikutnya, kelas yang berikutnya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua, partisipasinya ya sampai di minggu yang ke-9 ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, stay safe ya. Jadi Amin. ya, Amin, Pak. ya kalau nggak ada perlu-perlu banget ya jangan keluyuran lah ya. Ini kan masih pandeminya lagi kenceng nih saudara. Udah mulai pada Baik, kenceng Pak. lagi ya. Iya, mentang ada vaksin. Ya wah, vaksinnya padahal vaksinnya belum ada statement gratis saudara. Ya kalau Anda bayar tuh bisa 200-300 ribu sekali suntik. Itu yang paling murah, itu tuh disubsidi. Kalau nggak bisa 400-500 ribu ya sekali suntik, kan lumayan.
Ya, jadi ini lagi apa namanya belum ada penyuntikan pertama di Indonesia, belum ya, masih digodok terus. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati ini, dan saya nggak tahu ya nanti untuk semester apa namanya saudara, semester genap ya, ini kan Anda masih ganjil ya saudara ya, semester 1 ya, kita belum sempat bertatap muka sama sekali. Mudah-mudahan di semester mendatang sudah bisa ada offline ya, ada apa namanya kombinasi blended ya antara online dan offline, walaupun mungkin jumlahnya tidak bisa maksimal di satu kelas ya, dibatasi karena ini masih rawan ya, masih rawan. Saya sih pengennya ngajar langsung ya, tapi karena sifatnya ini masih darurat ya, terpaksa kita menggunakan media ini. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi ya, saya ucapkan selamat pagi, dan akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, latihannya Pak. dikerjakan ya, Terima kasih Bapak. Siap. Siap Pak, baik Siap, Pak. Pak. Siap, siap. Ya Pak. Oke, minimal main game gitu kan. Ya, minimal main game. Jangan Siap melaksanakan Pak. Mabar. yang cowok-cowok jangan ML-an bae ya. ML-nya Fajar dong. Iya tuh Pak. Siap, Enggak, Pak. Siap. ML mah hapus saja ML mah. tiduran gitu, pikiran latihan nggak pada Waduh. mungkin gitu kan. Ya, awas ya. Oke ya, terima kasih ya. Saya live dulu ya. Ya Pak. Sama-sama Pak.